Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum hari besar keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pembangunan gedung Ormas Islam setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran HI menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membantah meminta gedung megah di kawasan tersebut. MUI juga menolak kabar jika pengelolaan gedung diserahkan kepada mereka. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Khalil Nafis menyatakan wacana gedung 40 lantai yang akan dibangun Presiden Prabowo di kawasan Bundaran HI nantinya tidak diserahkan pada MUI. Hanya sebagian lantai yang diberikan untuk ditempati atau diberikan hak guna pakai. Meski demikian, MUI tetap mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperhatikan para ulama. Sama sekali MUI tidak pernah mengajukan surat minta jadi gedung itu. Jadi jangan dikira kami minta. Yang kedua, gedung itu bukan diberikan pada MUI. Hanya sebagian lantai akan diberikan untuk ditempati. Hak guna pakai. Ada Basnas, ada BWI, ada BPKH, dan seterusnya lembaga-lembaga yang lain. Dan yang ngelola juga mungkin bukan MUI. Dan sampai sekarang belum ada komunikasi polanya seperti apa dengan MUI. Sekali lagi, jadi kami juga mungkin, ya kita apresiasi kepada Presiden, diumumkan di masjid lagi, Masjid Istiqlal, diumumkan akan memperhatikan para ulama. Jadi kalau Presiden memberikan kepada umat Islam, menurut saya bukan semata-mata anugerah, itu kebaikan dia, tapi itu sebuah keniscayaan untuk negara ini lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Dan kami pun tanpa ada kantor itu dimanapun umat Islam berjuang jadi-jadi saja gitu loh. Sebelumnya dalam pidato di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo menyebut akan menyiapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Gedung 40 lantai tersebut rencananya akan dibangun menggunakan APBN yang berdiri di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris untuk pengelolaan potensi dana umat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di ibu kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo sore. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek keterlaluan rela Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapapun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan yang beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Ia berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan.